beberapa, ada beberapa. Nah, ini kita kembali lagi ingat yang seperti dulu. Nah, satu ketika ada stimulus atau rangsangan yang diterima tubuh kita, ketika melihat atau mencium makanan, mengecap makanan, maka akan keluar reseptor acetilkolin dan histamin. Ketika makanan masuk ke lambung, maka akan keluar gastrin dan histamin. Sebanyak 60%. Ini mengeluarkan HCl-nya 60%. Ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pengeluaran HCl, ada beberapa reseptor di sini. Yang reseptor yang mana? Yang ini. Ya, reseptor ini. Yang nempel di sel parietal. Ini ya. Ini reseptornya yang nempel di sel parietal. Kemudian ini. Ya, kemudian ini. Kemudian ini. Ya. Ini ada reseptor prostaglandin, ada somatostatin. Nih reseptornya nih. Nih ya. Nah, inilah neuroneurotransmitternya. Ini acetilkolin, ini gastrin. Kemudian ada histamin, masih ingat kan gambar ini? Kemudian ada prostaglandin, ya. Ada somatostatin. Nah, ini bekerja pada jalur adenilat siklase. Ya, dia melepas ion Ca, kemudian ATP berubah menjadi siklik AMP, kemudian mengaktifkan protein kinase menghasilkan H+. Nah, reseptor ini, salah satu reseptor ini adalah reseptor muskarinik, penghasil asam lambung. Ya, acetilkolin ini reseptornya. Tapi ini mediatornya, yang tadi yang disebut di atas itu adalah neurotransmitter. Tapi ininya, reseptornya, salah satunya adalah muskarinik yang ini nih. Acetilkolin nempel sini. Ini reseptornya muskarinik. Seperti itu. Jadi ada reseptor histamin. Ya, ini reseptornya ada gastrin, ada histamin, dan ada muskarinik. Yang gastrin yang ini reseptor gastrin. Ini semuanya sama menghasilkan asam lambung. Nah, ini reseptor muskarinik. Ya, M3 muskarinik. Dan ini adalah reseptor histamin. Ya. Nah, itu pembuatan asam lambung dipicu ya oleh stimulus dari neurotransmitter yang menempel pada sel parietal lambung, pada reseptor di sel parietal lambung ya. Untuk menghasilkan HCl itu ada beberapa jalur ya. Jadi kalau satu jalur di stop, masih ada jalur lainnya untuk menghasilkan HCl. Lalu tadi setelah dihasilkan ion H+, maka setelah dihasilkan klorida ya, kemudian dia bergabung ya, bereaksi dengan H+ dan dengan adanya energi berupa ATP lalu dikeluarkan, dipompa ya, efflux ya, dipompa keluar ke dalam lambung ya, ke dalam lambung. Jadi seperti itu. Ya, makanya salah satunya dibahas ini yang berada di lambung adalah reseptor muskarinik tadi. Salah satu stimulus untuk menghasilkan HCl. Nah, untuk tadi reseptor, kita bicara reseptor muskarinik. Lalu bagaimana dengan adrenergik? Ada di mana dia? Ya, adrenergik ada 4 jenis, yaitu alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Untuk distribusi atau lokasinya ya, di mana aja alfa 1, alfa 2, dan beta 2 itu berada di pembuluh darah. Yang menyebabkan apa? Vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi pembuluh darah itu bisa mengembang atau mengkerut ya. Kenapa dia mengembang atau mengkerut? Karena ada noradrenalin atau norepinefrin yang menempel pada reseptor ini.
gitu ya. Ada 4 reseptornya ya. Jadi noradrenergic menempel pada alfa satu, alfa 2, beta satu, beta 2 menjadi perantara respon utama. Hmm. Obat-obat yang merangsang sistem saraf simpatis disebut obat-obat adrenergik. Adrenergik agonis artinya dia menimbulkan efek seperti adrenergik juga sama ya, sama itu pada saraf simpatif. Kalau antagonis kan dia hanya menempel tapi tidak menimbulkan efek gitu ya. Dia menduduki sehingga ligan natif ligannya tidak bisa menempel pada reseptor sehingga terjadi penghambatan. Ya, pada umumnya bekerja obat seperti itu. Nah, agonis adrenergik atau simpatomimetik karena menyuplai neurotransmitter. Yaitu apa? Neurotransmitternya yang bekerja pada reseptor adrenergik, norepinefrin dan epinefrin. Ya, jadi norepinefrin itu dia bisa nempel di reseptor alfa satu, alfa 2 misalnya. Ini kan alfa satu. Ada di mana alfa satu? Pembuluh darah. Dia nempel nih, NE. Norepinefrin di sini. Efeknya apa? Vasodilatasi atau vasokonstriksi. Jadi pembuluh darah dari sempit begini menjadi ini. Ketika si ini norepinefrin belum menempel. Tapi kalau dia sudah menempel, ini ada reseptornya, ligannya di sini nempel, maka dia akan menjadi lebih besar vasodilatasi. Jadi epinefrin dan norepinefrin itu menyebabkan vasokonstriksi dan vasodilatasi. Seperti itu. Kalau dia nempel, vasodilatasi. Kalau dia copot dari reseptornya, vasokonstriksi. Artinya apa? Mengkerut vasokonstriksi itu. Nah, untuk yang berada di jantung, itu reseptornya B1. Ya. Kerjanya dia ada meningkatkan kontraksi otot jantung dan menurunkan kontraksi otot jantung. Di samping B1, reseptor adrenergik, ada juga kan muskarinik yang di otot jantung tadi kita bahas. Muskarinik berapa yang ada di otot jantung? Masih ingat? M berapa? M2, Ibu. M2 apa M3? M2 ya. Jadi yang ada di jantung adalah M2 dan untuk muskariniknya dan untuk adrenergiknya B1. Ya, sama-sama menyebab kalau yang peningkatan denyut jantung. Jadi jantung itu ada reseptor muskarinik dan adrenergik. Untuk yang kolinergik, saraf sistem saraf parasimpatis, sistem saraf parasimpatis juga dikenal sebagai kolinergik ya. Kenapa kolinergik? Karena dia penghasil asetilkolin ya. Dia berikatan dengan asetilkolin. Neuro, neurotransmitter yang terdapat pada ujung neuron yang mempersarafi otot adalah asetilkolin. Berada di mana asetilkolinnya? Presinaptik. Ya, semua sama seperti itu. Ya, baik dari antar saraf ke saraf maupun dari saraf ke jaringan itu ada celah ya atau sinaps. Misalnya dari sistem saraf ke otot itu ada celah juga sinaps. Nah, sebelum sinaps, presinaptics ya, itu dihasilkan lah berbagai neurotransmitter. Reseptornya berada di mana? Di postsinaps. Semua sama konsepnya seperti itu. Obat-obat yang menyerupai efek dari asetilkolin disebut obat kolinergik. Ingat kolin, berarti dia penghasil kolin, kolinergik. Ya, jadi untuk mengingatnya lebih mudahnya seperti itu. Atau parasimpatomimetik. Karena kenapa? Bekerja pada saraf parasimpatis. Obat-obat itu dikenal dengan nama agonis karena mempunyai respon sama dengan apa? Asetilkolin. Kalau dibilang agonis kolinergik berarti dia mempunyai respon seperti asetilkolin. Tuh ya.
Ingat dari nama-namanya. Kemudian ada norepinefrin. Fungsi norepinefrin mengontrol tekanan darah pada keadaan hipotensi akut. Jadi tekanan darah manusia itu harus adekuat, ya. Apa adekuat itu harus ya tertentu, tidak boleh lebih atau tidak boleh turun di bawah itu. Jadi adekuat itu yang dinamakan adekuat atau optimal, ya. Berapa? Tekanan darah sistolik 120, tekanan darah diastolik 80, ya. Nah, noradrenergic terapi tambahan pada terapi henti jantung. Jadi kalau kita tidak adekuat tekanan darah bisa menyebabkan henti jantung. Kenapa? Karena curah jantung, keluaran darah dari jantung atau curah jantung itu tidak cukup untuk menekan darah ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Jantung itu sendiri tidak akan mendapatkan oksigen, ya, dan tidak bisa melakukan fungsinya untuk memompa. Maka terjadi henti jantung. Ini bisa dipicu, bisa diterapi, ya, dengan norepinefrin. Jadi norepinefrin ini pada umumnya tersedia di gawat darurat, ya. Gawat darurat di IGD berupa suntikan norepinefrin untuk pada kasus-kasus shock, shock, ya, di mana tekanan darah itu turun. Kalau pada shock itu tekanan darah turun dari normal. Lalu norepinefrin akan memperbaiki dan mempertahankan tekanan darah yang adekuat. Adekuat tadi berapa? 120 per 80, ya. Jadi dikembalikan. Tekanan darah di bawah itu tidak tidak baik karena jantung, ya, tidak mampu mencapai aliran darah, tidak mampu mencapai organ, ya, organ-organ di level terujung di perifer, ya, sehingga si organ-organ sel-sel ini tidak mendapatkan oksigen yang dibutuhkan yang dibawa oleh eritrosit. Dia tidak mendapatkan suplai oksigen sehingga metabolisme itu tidak terjadi atau menurun, ya, mengakibatkan apa? Kematian organ. Oleh sebab itu shock ini harus dikembalikan, tekanan darahnya ada parameter yang diacu, ya, MAP namanya, minimal minimal min eh, pressure gitu, minimal pressure, tekanan darah terendah untuk memperbaiki dan mempertahankan tekanan darah yang adekuat setelah denyut jantung atau ventilasi jantung efektif. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kita bicara dulu gimana sih sirkulasi darah di dalam tubuh kita. Sirkulasi darah itu harus dipompa. Ya. Terjadi pergantian, jadi darah ini karena dia membawa oksigen, ya, dia harus membawa oksigen pada level terujung di perifer, yaitu pada level di tisu di kapiler, ya. Dia akan ngerembes, ya, merembes, eh, merembes, ya, kayak ini aja, ya, merembes masuk ke tisu atau jaringan darah. Nah, mulainya dari mana? Darah ini, oke, kita mulai dari yang biru. Yang biru di sini ada darah yang dibawa, ya, diangkut, ya, melalui pembuluh darah vena, ya, di bawah vein atau vena, ya, vein dibawa ke atrium, ya, di bagian atas atrium masuk ke dari pembuluh darah atrium ke vena ke bagian kiri, ya, di bagian kiri celah jantung kita itu pembuluh darah kotor. Kenapa kotor? Kaya akan CO2 dan minim O2. Jadi di bilik ini disekat, ada ada sekatnya, jadi tidak bercampur, ya. Nih, pembuluh darah yang ini tuh nggak bercampur dia. Darah yang kayak akan CO2, subhanallah, darah yang kayak akan CO2 tidak bercampur dengan darah yang kayak akan O2. Darah hasil dia dari jaringan di level ujung dia akan dibawa melalui pembuluh darah vena masuk ke dalam atrium kanan. Lalu di sini juga ada katup,
Dia masuk melalui katup ke ventricle. Ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan dia ada apa pompa, vena cava. Dia mengalirkan darah ke paru-paru untuk terjadi pergantian baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Di sini di arteriola terjadi pertukaran. CO2 dilepas melalui pernapasan, kemudian dia akan menarik O2 ya, sehingga darah yang tadi kaya akan CO2 akan menjadi kaya akan O2 ya. Ini yang warna merah kaya akan O2 dan siap untuk eritrositnya mengikat ya melalui hemoglobin, dia mengikat O2 ya. Setelah itu dari baik kanan maupun kiri dia akan mengalirkan memompa ya masuk ke dalam ventricle kiri ya. Jadi jantung sebelah kiri itu kaya akan O2. Setelah masuk dari kiri ya, ya kan dia masuk melalui ventrikel bagian atas kiri lewat katup ya, katup di bilik kiri, dia masuk ke atrium bagian atas sini ya, atrium masuk ke atrium melewati katup ya pada antara atrium dan ventrikel, kemudian dia masuk ke ventricle, mengalir dulu ke bawah ya. Setelah mengalir ke bawah, dia akan menuju aorta atau pembuluh darah yang besar untuk kembali didistribusikan ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Ya, untuk selanjutnya melakukan sirkulasi lagi untuk dimanfaatkan oleh sel-sel tubuh kita. Seperti itu. Nah, untuk apa anatominya kalian bisa baca di sini dengan jelas ya. Mana ada yang disebut ventricle, mana yang disebut atrium. Kemudian ini ada katup ya. Katup bagian kanan dan kiri. Darah yang kaya akan CO2 dia ada di bagian kiri ya. Nah, ini ada ininya ada vena ya kan. Vena itu tempat mengalir darah ke vena cava. Nah, tempat mengalir darah kotor ke dalam jantung. Nah, ini ada aorta. Aorta itu adalah pembuluh, ya, pembuluh darah besar yang tempat keluarnya darah besi. Ya, ini juga ada arteri pulmonari, ya, arteri pulmonari yang menuju jantung. Ada vena pulmonari. Jadi lihat bagian-bagiannya di sini jelas ya, dibaca sendiri bagian-bagiannya. Baca sendiri ya. Kalian juga udah belajar anatomi kan? Nah, sekarang untuk pembuluh darahnya sendiri, antara vena yang membawa darah kotor, yaitu membawa banyak karbon dioksida, dan pembuluh ini, arteri, itu ada perbedaannya. Kalau pembuluh darah arteri, which is yang kaya akan oksigen, dia pembuluh darahnya lebih elastis ya daripada yang vena, ya lebih elastis, denyutnya bisa diraba ya. Jadi bisa dibedakan kalau dia berdenyut-denyut berarti pembuluh darah tersebut adalah arteri. Ya, kalau dia tidak berdenyut, pembuluh darah itu berarti vena. Ya, kalau vena itu dia ada katup-katup di sepanjang pembuluh supaya darah itu tidak mengalir balik. Nah, jadi setelah dia keluar dia akan menuju terus. Katup-katupnya itu tidak akan membalikan darah ke ujungnya. Tapi kalau di pembuluh darah arteri yang lebih elastis, lebih terasa denyutnya, tidak terdapat katup-katup, dia polos, gitu ya. Itu bedanya pembuluh darah arteri dan vena. Dibelajar lagi untuk lebih detailnya. Nah, ini untuk lapisannya ketika di ini kan di apa ini di bedah gitu kan. Nah, ini vena nih, ada katupnya. Nah, vena ada katup-katupnya seperti itu. Lapisan pembuluh darah terbagi menjadi tiga, yaitu tunika intima, lapisan dalam ya dari sel endotel.
Perbedaannya ya, seperti ini. Kemudian tunika media, lapisan tengah terdiri dari sel otot polos. Ya, jadi ada ketika di apa di ah, ini kan lebih lanjut ya. Ini tunika media, lihat ini otot ya, otot polosnya ada di tunika media. Nih, otot polosnya yang ini. Sama-sama otot polos. Tapi kalau yang arteri lebih tebal ya daripada yang vena. Tunika adventitia, lapisan luar terdiri dari jaringan fibrus. Ini yang luar terdiri dari jaringan fibrus. Ini anatomi pembuluh darah seperti itu, ya. Otot polos mempunyai sifat berkontraksi, ya. Berkontraksi menyebabkan tekanan darah naik. Kalau dinamakan berkontraksi atau vasokonstriksi, berarti pembuluh darah tersebut mengkerut, menyempit, menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Kalau dia berdilatasi atau melebar, ya, menyebabkan pembuluh darah menjadi turun. Nah, untuk obat-obatnya sendiri ada dua macam. Yang bekerja pada reseptor di pembuluh darah, yang tadi ya, A1, A2, dan B2. Nah, di situ ada yang menyebabkan pembuluh darah itu melebar, vasodilatasi. Apa obat-obatnya? Obat hipertensi. Jadi hipertensi itu kan pembuluh darahnya menyempit mungkin karena plak atau gimana ya, ada endapan di situ atau elastisitasnya atau gimana. Jadi pembuluh darahnya itu menyempit. Tapi kalau misalnya diberikan obat pembuluh darahnya menjadi besar. Nah, tujuannya itu membesarkan pembuluh darah untuk mengembalikan tekanan darah pada nilai yang adekuat, ya, pada nilai yang cocok, sesuai, adekuat, ya, seperti itu. Jadi obat yang dipakai adalah obat-obat hipertensi untuk melebarkan pembuluh darah. Tapi obat untuk golongan untuk shock, ya, terapi untuk shock, shock itu kan tekanan darahnya turun. Nah, tekanan darah itu nggak boleh turun, harus dikembalikan ke posisi yang adekuat tadi. Ya, ada nilai yang diacu atau nilai minimal, oleh sebab itu pembuluh darahnya itu menjadi tekanan darahnya dikembalikan ke arah normal. Ya, karena tekanan darah itu tidak boleh terlalu hipo atau tidak boleh terlalu hyper, tapi harus adekuat tadi, ya. Nah, ini nilai-nilainya ada tingkatan-tingkatannya ya hipertensi ya. Nah, ada yang tekanan darah normal, yaitu yang optimal di bawah 120, ya. Tekanan darah diastol di bawah 100, di bawah 80. Kalau yang normal di bawah antara 120 sampai 129, ya, atau 80. Ini baca sendiri ya penggolongannya ya. Jadi hipertensi itu juga ada yang hipertensi berbagai tingkat, satu dua tingkat. Kalau yang tingkat satu antara 140, ya, tingkat 2 mulai dari 160, dan tingkat 3 lebih dari 140. Nah, ini yang di atas 140 hipertensi isolated systolic namanya ya. Tuh. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan tekanan darah yaitu aktivitas saraf simpatis norepinefrin. Itu reseptor beta beta 1 di jantung, reseptor alfa 1 di pembuluh darah. Jadi dia kerjanya di reseptor beta 1 dan alfa 1, ya. Untuk di reseptor beta 1 dia akan meningkatkan kontraksi. Jadi kontraksi otot polos akan meningkat sehingga curah jantung meningkat, ya. Kemudian untuk di pembuluh dia akan menyebabkan vasokonstriksi, ya. Ini kerja daripada epinefrin. Dia menyebabkan vasokonstriksi. Apa vasokonstriksi? Mengkerut, ya. Tadinya melebar jadi mengkerut. Tapi kalau dia
obatnya itu amlodipin, dia menyebabkan vasodilatasi. Ya, karena pada penyakit hipertensi pembuluh darahnya mengkerut dibutuhkan lebar ya, mungkin ada plak menyempit gitu kan, vasokonstriksi diperlebar supaya apa, supaya tekanan darah kembali normal. Kalau penggunaan norepinefrin pada kasus shock, pembuluh darah yang bekerja dia nempel di pembuluh darah alfa 1 maka akan menyebabkan vasokonstriksi. Ya, supaya apa? Supaya pembuluh darah yang hipotensi tadi dia bisa meningkat. Ya, hipotensi misalnya di bawah 80 ya, itu turun tekanan darah nggak boleh ya, harus dinaikkan setidaknya 100. Nah, ada nilai yang diacu. Nah, pembuluh darah tekanan darah itu sendiri terdiri dari berapa banyak curah jantung atau darah yang dipompa dari aorta ke seluruh tubuh, curah jantung jumlahnya, dan juga total tahanan tepinya seperti apa. Ya. Kalau tahanan tepi meningkat dan curah jantung meningkat, maka tekanan darah akan meningkat. Sebalik dan sebaliknya. Ya. Nah, ini tadi saya bahas tekanan darah ini terkait dengan suatu kondisi yang dinamakan shock. Ya, shock itu tekanan darahnya turun, drop, gitu kan? Keadaan tidak sadar, ya karena apa? Oksi, curah jantung kecil sehingga tekanan darah melebar, vasodilatasi sehingga darah yang dipompa kurang, gembos seperti itu, gembos sehingga darah itu tidak sampai ke jaringan, bahkan tidak sampai ke otak, ya sehingga apa, otak kekurangan oksigen dan dia kolaps gitu, dia pingsan. Ya, shock itu kayak gitu, pingsan, pusing gitu kan. Ya, bukan cuma otak. Nah, ini tidak boleh terjadi karena pernapasan di level seluler tuh metabolisme harus terus ya, harus terus berlangsung. Kalau tidak, ya kegagalan organ. Ya, kegagalan organ. Shock itu bisa menyebabkan kegagalan organ. Oleh sebab itu harus cepat ditangani. Ya, diberikan obat, disuntik melalui suntikan. Obat-obatnya ada di IGD, di emergency. Emergency kit ada di situ. Ya. Nah, shock itu sendiri dari shock hipotensif. Hmm? Suatu kondisi saat transport oksigen ke jaringan-jaringan gagal akibat turunnya volume intravaskuler sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah. Shock itu tekanan darahnya menurun ya. Kemudian ada shock sepsis, suatu keadaan di mana tekanan darah turun sampai tingkat yang membahayakan jiwa. Kenapa tekanan darah turun? Karena faktor inflamasi yang masif ya. Mediator inflamasi itu berada di mana-mana, inflamasi, tekanan darah turun, inflamasi terjadi. Kenapa? Karena eh, distribusi atau infeksi yang masif, ya infeksi. Jadi tubuh mengidentifikasi bahwa ada serangan ya di berbagai bagian tubuh, sehingga serentak tubuh mengeluarkan mediator inflamasi, ya. Yes. Contohnya kasus COVID itu ada badai sitokin. Ya, sitokin adalah mediator inflamasi. Ya, respon pertahanan dari tubuh kita dikeluarkanlah karena virusnya itu banyak di seluruh tubuh, dia distribusinya, maka kan keluar apa, respon imun yang berlebihan, ya berlebihan respon imun kita, tujuannya untuk mungkin menghalau virus, tapi kelebihan respon imun akan menyebabkan inflamasi terjadi, inflamasi atau peradangan terjadi di seluruh organ. Hal ini dapat menyebabkan shock juga, namanya shock sepsis. Ya. Nah, ada parameter yang diacu, yaitu namanya MAP, adalah hitungan rata-rata tekanan darah arteri yang dibutuhkan agar sirkulasi sampai ke otak. Ya, jadi nilainya MAP itu harus lebih dari 65 mm Rxa. Ya. Normal MAP adalah 70 sampai 100.
Nah, hubungan sepsis dengan shock sepsis. Nah, sepsis diakibatkan respon imun terhadap infeksi. Sehingga mediator inflamasi naik, ya tadi salah satunya sitokin. Kemudian terjadi pelepasan nitrit oksid. Dan terjadi vasodilatasi atau melebarnya pembuluh darah. Karena vasodilatasi ini, ya vasodilatasi, jadi dari kecil dia pembuluh darahnya. Kalau shock sepsis akibat infeksi ya, jadi lebar. Akibatnya apa? Akibatnya permeabilitas meningkat. Jadi pembuluh darah yang melebar ini, cairan atau plasmanya bisa keluar ke jaringan. Ya, dia akan apa? Pori-porinya akan melebar sehingga apa? Sehingga plasma akan keluar dan menyebabkan odema. Odema ya. Atau penumpukan cairan di luar sel. Karena apa? Meningkat permeabilitasnya. Cairan yang ada di dalam plasma keluar ke jaringan ya. Terjadi kebocoran plasma yang mengakibatkan edema. Edema atau pembengkakan. Ya, pembengkakan. Lalu dia akan meningkatkan curah jantung dan akan menurunkan tekanan darah. Untuk di saraf tepi, tahanan tepi menurun. Ya, jadi tahanan tepinya menurun karena terjadi permeabilitas tadi dan tekanan darah juga akan menurun, gembos ya, seperti itu. Nah, untuk penata laksanaan atau tata laksana shock sepsis itu ada tahap pertama adalah initial resuscitation yaitu pemberian infus ya untuk 3 jam pertama cairan kristaloid ya cairan kristaloid diberikan kemudian albumin jika pasien membutuhkan cairan yang substansi ya. Jadi cairan diberikan infus ya. Kemudian diberikan vasopresor. Vasopresor yaitu norepinefrin tadi ya yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga tekanan darah di pembuluh itu meningkat ya kan nggak gembos gitu dia akan mengkerut lagi. Nah, ini disuntikan ya epinefrinnya. Lalu penggunaan steroid hanya ditujukan untuk pasien pada shock septic refractor. Ya, refraktor itu vasodilatasi ya. Dan vasopressor yang adekuat. Jadi vasopressor diberikan vasokonstriksi ya. Nah, untuk sepsis sendiri karena penyebabnya biasanya infeksi ya, infeksi, maka diawali dengan pemberian antibiotik. Jadi pada shock sepsis, pemberian antibiotik berspektrum luas karena kita nggak tahu uh, mikroorganisme yang tumbuh di situ apa, jadi diberikan antibiotik berspektrum luas. Contohnya vancomycin, piperacillin, tazobactam. Nah, nah, sampai kultur, jadi darahnya diambil untuk dikultur, kemudian sampai diketemukan penyebab infeksinya. Nah, setelah dapat hasil kultur, tahu bak mikroorganismenya apa, lalu diganti. Ya, antibiotik yang spektrum luas tadi menjadi antibiotik yang sesuai dengan kultur. Ya, kultur pada hasil kultur dari darahnya. Darahnya diambil di kultur pada agar ya. Setelah diidentifikasi eh, penyebab infeksinya, maka antibiotiknya nanti akan diganti menjadi antibiotik sesuai dengan bakterinya, gram positif kah, gram negatif gitu ya. Jadi lebih sempit spektrumnya, ya, spektrumnya lebih sempit. Kemudian ada ventilator ya, dipasang ventilator untuk apa namanya, eh, agar kalau pada shock ya dipasang ventilator agar tetap ada udara ya ke paru-paru ya. Diharapkan paru-parunya ngerespon. Jadi dialirkan paru-paru dengan ventilator. Vasopressor drug yaitu yang menyebabkan vasokonstriksi, meningkatkan tekanan darah tepi dan menaikkan tekanan
darah. Ya, vasopresor drug. Apa tadi? Norepinefrin. Ya, untuk kasus yang shock. Vasopresor drug adalah obat yang dapat menyebabkan vasokonstriksi atau mengkerut pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah naik. Ya, contoh obat vasopresor adalah epinefrin, norepinefrin. Ya, pada umumnya yang ada di IGD adalah norepinefrin. Ya, aktivitas reseptor vasopresor drug. Jadi untuk norepinefrin itu memiliki selektivitas yang lebih tinggi pada reseptor alfa. Ya, pada reseptor alfa di pembuluh darah sehingga efektif meningkatkan MAP ya. Norepinefrin memiliki selektivitas pada reseptor alfa. Jadi dia lebih bekerja di pembuluh darah. Ya, ini selektivitasnya. Kita lihat kalau pada reseptor beta dia lebih sedikit ya, lebih tinggi nilainya pada reseptor alfa. Kalau dobutamin dia bekerja pada beta 1, beta 1 pada beta 2 yang ada di lambung. Dia dia di jantung, dia bekerja lebih ke arah jantung. Kalau norepinefrin lebih prefer ke pembuluh darah. Ya, lihat reseptornya dia ada di mana ya. Nah, ini untuk mekanisme epinefrin. Nah, ini ya. Norepinefrin dia akan nempel di reseptor alfa 1. Ya, dia akan nempel di reseptor alfa 1 di sini. Tadi ada di mana pembuluh darah kan? Lalu dia akan merekrut GQ, GQ yang aktivasi GQ ini dia menggandeng protein G. Uh, nah, protein G yang menyebabkan fosfolipase ya, jalur fosfolipase yaitu dia akan ke GQ. Ya, ingat materi yang minggu lalu tentang protein G, ada jalur adenilate siklase dan jalur fosfolipase. Nah, norepinefrin juga dia akan mengandeng protein G. Nah, alpha alpha subunit akan mengaktifasi JQ ya. Dia akan mengubah PIP2 menjadi inositol trifosfat dan diasil gliserol ya. Inositol trifosfat dia akan memproduksi kalsium dan dia akan menstimulus retikulum endoplasma untuk menghasilkan kalsium yang menyebabkan apa? Kontraksi. Kalsium ini menyebabkan kontraksi ya pada pembuluh darah. Nah, kerjanya seperti itu. Jadi, ini bagannya aktivitas simpatis, saraf simpatis yaitu norepinefrin berikatan dengan reseptor alfa di mana di pembuluh darah yang menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi terjadi kenapa? Karena dihasilkan kalsium melalui jalur fosfolipase ya sehingga pembuluh darah menjadi mengkerut kalau ada kalsium ya. Kemudian tahanan pembuluh darah meningkat di perifer dan MAP meningkat. Seperti itu. MAP-nya kan harus di atas 65 ya. Nah, itulah sekilas ya tentang reseptor adrenergik di mana letaknya, muskarinik di mana letaknya, bagaimana bekerjanya ya. Sampai di sini untuk pembahasan reseptor muskarinik dan adrenergik. Apakah ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan? Silakan. Apakah sudah paham kerjanya? Intinya sih seperti itu ya. Fase dia letaknya di mana? Perhatikan saja. Apakah dia letaknya di jantung? Apakah dia letaknya di ada kan sudah ibu jelaskan di mana letak di jantung, yang mana letak di pembuluh. Nah dia nempel reseptornya. Nah obatnya sendiri itu ada dua macam. Ya, apakah dia menyebabkan vasodilatasi? Obatnya itu bisa menyebabkan vasodilatasi, ya, bisa menyebabkan vasokonstriksi. Kalau untuk shock, dia menyebabkan vasokonstriksi. Obatnya apa? Epinefrin.
Epinefrin nempel di pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah mengkerut atau menyempit. Supaya apa? Tekanan darah meningkat. Tapi kalau dia sebagai obat hipertensi, misalnya dia amlodipin, nempel di pembuluh darah A1, A2, maka dia menyebabkan vasodilatasi. Jadi vasodilatasi atau vasokonstriksi tergantung obatnya, ya, tergantung neurotransmitter atau ligannya yang nempel di reseptornya. Jadi dia bisa menyebabkan vasodilatasi atau menyebabkan vasokonstriksi. Itu penjelasan tambahan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Nanti saya bagi ya ininya. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan presentasi ya dari minggu kemarin. Minggu kemarin udah presentasi kan? Udah Sudah, kan? Bu. Nah, untuk materi selanjutnya, apakah sudah siap? Karena masih ada waktu, berapa menit masih ada waktu, silakan bergantian diatur. Pak kalau Pak hadir nggak atau siapa yang di sini yang bisa apa koordinir temannya, silakan. Sambil nunggu saya absen ya. Sambil nunggu kalian koordinasi, silakan saya sambil absen dulu. Oh, oh, udah absennya. Udah 2 kali. Udah ya. Udah absennya udah saya absenin semua. Ternyata sudah selesai absennya. Silakan. Ditunggu sebentar Jadi, ya, Ibu. ya, jadi kalian harus pelajari ya gimana nih kerja-kerja daripada masing-masing obat ya. Dia tuh nempelnya di mana. Nah, hal ini berguna. Nanti kalau misalnya kalian, ya kita nggak tahu ya kesempatan apa yang kalian dapat nanti setelah lulus. Apakah kalian kerjanya akan ke industri, ya, di kalian harus bisa menjelaskan. Ya. Kerja obat ini, misalnya kalian jadi kerja di industri ini di bagian pemasaran, nah kalian harus paham itu mekanisme kerja obatnya, harus bisa menjelaskan ke usernya, ya dalam hal ini dokter. Gimana sih obat ini bekerja? Nih, harus supaya obat dokter itu yakin, ya yakin oh ini bisa membantu pasien saya kerjanya di mana obatnya ini. Seperti itu gunanya, ya. Nah, dipahami masing-masing bagaimana bekerjanya obat itu. Jadi pada umumnya eh, obat itu akan bekerja. Setiap obat itu ada 2 macam, yaitu obat yang agonis dan antagonis. Ya, kalau agonis dia menyerupai neurotransmitter yang asli, ya asli dan dia menimbulkan efek farmakologis. Nah, udah dibahas di awal ya, gimana agonis dan antagonis. Jadi obat itu gimana bekerjanya dia? Apakah dia agonis atau dia antagonis? Ya. Nah, yang terpenting dia bekerjanya di mana? Ya, bekerja di mana letaknya itu?
Apakah cocok? Nah, kalau kalian kesempatan lagi nanti, misalnya untuk melanjutkan studi, ya. Nah, untuk penelitian pada level S2 misalnya, itu harus bisa menjelaskan pada level selulernya itu seperti itu, ya. Misalnya ketika kalian mempresentasikan hasil riset, ya, harus diuji benar nggak dia menimbulkan efek di situ di level selulernya itu bisa ditrace. Hmm? Kalau misalnya kalian nanti punya kesempatan, kenapa nggak bermimpi apa terus gitu melaksanakan apa? Ya carilah beasiswa, jangan biaya sendiri. Cari beasiswa, melanjutkan ke S2, melanjutkan ke S3, sehingga ada apa? Bargaining ya, bargaining. Jadi eh, kalau kalian jangan jangan biaya sendiri, cari beasiswa, dapatkan nilai sebaik mungkin di S1 ya, dapatkan nilai sebaik mungkin, terus memperkaya pengetahuan diri ya. Kemudian kalian bisa melanjutkan studi karena kalau melanjutkan studi nanti ya kan lebih degree-nya lebih tinggi, maka apa namanya lebih ini orang lebih ya otomatis eh, pengetahuannya akan lebih tinggi ya. Nah, ini bermanfaat untuk di penelitian ya. Di obat nih misalnya kalian mau meneliti nanti obat chemical API atau obat bahan alam gitu kan. Harus tahu kerjanya itu di mana, obat itu gimana dia menimbulkan efek gitu. Nah, gimana caranya? Ya itu ada modeling ya, ada modeling nanti kalian bisa masuk ke ada perhitungannya itu sangat rumit perhitungannya ya. Tapi kita ada ada toolsnya ya, ada toolsnya. Kita hanya user aja untuk menguji. Oh ini gimana nih? Apa dia bekerjanya di reseptor apa nih? Nah kita uji. Kalau pembuatan itunya programnya itu em, perhitungannya tuh banyak gitu ya, melibatkan apa matematik juga ya, melibatkan apa namanya fisiologi tubuh kita, ada perhitungan-perhitungan. Nanti kita bisa uji itu, jadi kita harus tahu. Jadi gunanya ini seperti itu, walaupun di apa pelayanan itu kita kan kalau pelayanan misalnya memberikan konsultasi itu nggak selalu di ini kan, tapi ini adalah basic ya, basic untuk mempelajari, untuk memahami mekanisme-mekanisme yang ada di dalam tubuh ya, basicnya dari sini. Gimana sih dia bisa menimbulkan efek ya, seperti itu. Jadi harus punyai ini apa minat ya, ketertarikan, minat ya, dan kesabaran untuk mempelajarinya. Kalau kalian udah tahu nih, udah tahu basicnya ya, pathway-nya itu akan lebih mudah juga menjelaskan gimana sih kok obat ini bisa bekerja seperti itu ya. Jangan alergi ya, karena wah susah nih, susah udah tinggalin ya begitu. Kalau kalau sulit justru harus apa didalami lagi, dipelajari yang terkait itu di mana itu ya. Jadi saya harapkan nanti pada saat diberikan tugas ya untuk materi sesi-sesi selanjutnya juga dikaitkan dengan kerja reseptornya ini seperti apa nih bisa bisa menimbulkan efek gitu. Jadi jangan cuma kan kemarin ada indikasi, kontraindikasi, dosis, jangan itu aja yang dibahas. Tapi bagaimana sih dia bisa bekerja obat ini pada level molekulernya gitu. Itu yang diharapkan, itu yang dibahasnya ya. Seperti itu. Paham dia kerja di mana ya. Kemudian gimana pathway-nya? Cascade pathway-nya gimana? Dari sini kemana, kemana lagi?
Kalau ada bagian-bagiannya itu bagus dan ilustrasi gambar-gambar ilustrasinya karena kan untuk menambah pemahaman ya, menambah pemahaman kita sendiri. Ya, jangan hanya dibaca, didikte, tapi dipahami. Seperti itu untuk cara mempelajarinya, cara memahaminya, ya. Jangan habis ini udah hilang semuanya. Karena yang kita berikan ini nggak terlalu rumit sebenarnya. Diusahakan yang bisa ditangkap gitu ya. Jadi kalau diberikan yang lebih terlalu rumit, pathway-nya yang panjang itu percuma aja ya. Kalian kalian stage-nya di ini dulu ya, yang cara kerjanya basicnya itu gimana, baru nanti pendalaman ya, pendalaman yang pathway yang lebih rumit itu seperti apa gitu ya. Nah, yang penting secara logikanya tuh paham, oh gini kerjanya, di mana dia kerja, bagaimana dia menyebabkan efek itu, ya, didekati ya, jangan di jangan jangan relaktan, jangan apa namanya, karena oh ini sulit, hindari, jangan gitu.
Izin mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Ibu semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang reseptor H2. Reseptor H2 atau antagonis H2 atau histamin 2 blocker adalah golongan obat-obatan yang digunakan untuk menangani kelebihan asam di lambung. Antagonis H2 juga digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti berikut ini, yaitu seperti sakit MAH, tukak lambung, ulkus duodenum, dan sindrom Zollinger-Ellison. Mekanisme kerja dari reseptor H2 yaitu adalah senyawa-senyawa antagonis reseptor H2 secara kompetitif dan reversibel berikatan dengan reseptor H2 di sel parietal yang menyebabkan berkurangnya produksi sitosolisiklik AMP dan sekresi histamin yang menstimulasi sekresi asam lambung. Interaksi antara siklik AMP dan jalur kalsium menyebabkan inhibisi parsial asetikolin dan gastrin yang menstimulasi sekresi asam. Lalu ia juga menghambat interaksi histamin, boleh dimundurin, menghambat interaksi histamin dengan reseptor H2 secara kompetitif dan selektif, sehingga tidak memberikan efek pada reseptor H1. Reseptor H2 juga mengurangi sekresi asam lambung yang disebabkan oleh histamin, gastrin, obat-obat kolinemimetrik atau AINS, rangsangan vagal makanan terutama asam, insulin, dan kopi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Salsa. Silakan. Di sini ada penggolongan obat antagonis reseptor H2, yaitu yang pertama ada simetidin, kedua ada ranitidin, yang ketiga ada famotidin. Yang pertama itu ada simetidin, mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor H2 pada sel parietal gaster sehingga terjadi penurunan konsentrasi siklik adenosin monofosfat atau CAMP. Hal ini akan menyebabkan supresi sekresi asam lambung. Dosisnya itu yang direkomendasikan pada tata laksana ulkus peptikum dan ulkus duodenum pada dewasa adalah 300-400 mg. Diberikan 2 kali sehari. Alternatif dosis adalah 800 mg yang dikonsumsi sebelum tidur malam hari. Obat ini diberikan selama maksimal 8 minggu. Dosis simetidin ini yang direkomendasikan untuk neonatus adalah 5-10 mg per kilo yaitu per hari. Dosis untuk infan adalah 10-20 mg per kilo per hari. Sementara itu, dosis untuk pasien anak adalah 20-40 mg per kilo per hari. Obat diberikan dalam dosis terbagi setiap 6-8 jam. Efek sampingnya itu sistem saraf pusat itu ada selfagia, pusing, malaise, dan gangguan status mental sementara yang dapat berubah agitasi, depresi, maupun halusinasi. Lalu ada gastrointestinal, yaitu mual, diare, konstipasi. Lalu ada hepatik, yaitu cedera hepar akut dan pankreatitis. Lalu ginjal, ada peningkatan serum kreatinin. Lalu muskuloskeletal, yaitu ada artralgia dan mialgia. Di integumen, yaitu ada urtikaria dan ruam. Di endokrin itu ada ginekomastia, impotensi, dan penurunan libido. Di imunologi yaitu terjadi reaksi alergis seperti ruam kulit hingga bronkospasme dan anafilaksis. Lalu yang terakhir ada di hematologi itu ada trombositopenia dan granulositopenia. Contoh merek dagang atau obat patennya itu ada Sanmetidin, ada Medisit 400, dan Equate.
Selanjutnya ada ranitidin. Untuk mekanisme kerjanya, ranitidin sebagai obat penekan asam golongan antagonis reseptor histamin. Ranitidin diserap dengan cepat pada pemberian per oral, namun melalui metabolisme lintas pertama yang ekstensif. Untuk dosisnya, untuk kondisi dispepsia yang kambuh-kambuhan dan sudah berlangsung lama, untuk dewasanya itu 150 mg 2 kali sehari selama 6 minggu. Untuk kondisi tukak lambung dan ulkus duodenum ringan, dewasanya 300 mg 1 kali sehari dikonsumsi sebelum tidur atau 150 mg 2 kali sehari, setidaknya selama 4 minggu. Dosis pemeliharaan 150 mg sekali sehari sebelum tidur. Untuk anak usia 3-11 tahun, pemakaian itu 2-4 mg per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 dosis. Dosis maksimalnya 300 mg per hari. Pengobatan dilakukan selama 4-8 minggu. Untuk kondisi penyakit asam lambung atau GERD, untuk dewasanya itu 150 mg 2 kali sehari atau 300 mg sekali sehari sebelum tidur selama 8 minggu atau dapat diperpanjang hingga 12 minggu jika diperlukan. Untuk anak usia 3-11 tahun, yaitu 5-10 miligram per kilogram berat badan per hari dibagi menjadi 2 dosis, dosis maksimalnya 600 miligram per hari. Untuk efek samping ranitidin umumnya itu dia minor, dapat berupa sakit kepala, ruam, melais, dan mual. Efek samping biasanya hilang dengan sendirinya meskipun terapi dilanjutkan. Interaksi obat ranitidin dapat terjadi dengan sukralfat, warfarin, dan prokainamid. Efek samping minor ranitidin dilaporkan pada kurang dari 3% penggunaan. Efek samping ini mencangkup sakit kepala, ruam, malais, mual, konstipasi, pusing, dan nyeri perut. Efek samping biasanya mereda dengan sendirinya meskipun terapi dilanjutkan. Di sini ada contoh obatnya, ada Akran 300, Rantin, dan Gastridin. Baik, selanjutnya famotidin. Mekanisme kerja famotidin adalah sebagai obat anti-ulkus golongan antagonis reseptor histamin H2. Famotidin menginhibisi produksi dan sekresi asam lambung dari sel parietal gaster. Famotidin menurunkan produksi asam lambung, menekan konsentrasi asam dan kandungan pepsin, serta menurunkan volume sekresi gaster secara keseluruhan. Famotidin juga menginhibisi sekresi asam lambung basal dan nokturnal, sekaligus sekresi asam lambung yang distimulasi oleh makanan, kafein, insulin, dan petagastrin. Untuk dosisnya sendiri, untuk kondisi tukak lambung dan ulkus duodenum, untuk pasien dewasa yaitu 40 mg 1 kali sehari sebelum tidur selama 4-8 minggu. Dosis pemeliharaan adalah 20 mg 1 kali sehari sebelum tidur. Untuk pasien anak-anak usia 1-16 tahun, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari sebelum tidur atau dibagi menjadi 2 dosis. Dosis bisa ditingkatkan sampai 40 mg per hari. Untuk kondisi GERD atau penyakit asam lambung, dewasa 20 mg 2 kali sehari selama 6-12 minggu. Dosis bisa ditingkatkan hingga 40 mg. Dosis pemeliharaan adalah 20 mg 2 kali sehari. Untuk bayi usia kurang dari 3 bulan, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Untuk bayi usia 3-12 bulan, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Untuk anak-anak di rentang usia 1-16 tahun, yaitu 0,5 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan hingga 40 mg 2 kali sehari. Ini contoh merek dagang atau obat paten dari famotidin, yaitu ada Famosit 40 dari Sanbe, ada Prativar, dan juga Renas Pepsa. Daftar pustaka yang kami pakai.
Terima kasih. Ada lagi? Sudah ini aja. Sudah? Selesai? Untuk kelompok saya udah selesai presentasinya, Ibu. Sudah ya? Mm. Hmm. Yang lain? Ini materinya ada di mana ya? Materinya ada di mana? Ini yang di obat lambung, Ibu. Enggak, materinya udah di-share ke saya belum? Oh, belum, Ibu. Belum. Ya, sama minggu kemarin ya, materinya di-share ya. Baik, Ibu. Mm-mm. Ada lagi yang temennya, kelompok lain? Nggak ada. Ya,
Ini waktunya udah habis ya. Apa masih ada atau enggak? Atau nanti kesempatan lain? Absennya sudah. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Saya akhiri, nanti saya keep up lagi sama Sally untuk info lebih lanjut ya. Absennya sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.